Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang asal-usul benda bertuah yang selama ini saya koleksi, saudaraku. Karena terus terang benda-benda yang saya koleksi itu dulunya barang peninggalan asli ori kuno, saudaraku, dan asal usulnya itu sangat jelas sekali. Seperti itu, saudaraku. Karena apa? Karena kalau urusan benda bertuah itu saya itu sangat teliti sekali, saudaraku. Tidak bahasanya itu main-main. Karena apa ya? Karena kalau barangnya bener itu kan pertama di samping melestarikan benda-benda bertuah, barang peninggalan dari leluhur kita, itu sekaligus bisa dipakai buat media sarana, sekaligus buat peninggalan ke anak cucu, saudaraku. Jadi sangat jelas sekali ya, saudaraku ya, asal usul benda-benda bertuah dari Gus Edi itu barang peninggalan asli ori kuno dan sangat jelas asal usulnya. Itu yang harus dipahami, saudaraku. Semoga saudaraku yang bertanya tentang benda-benda bertuah asal usulnya itu biar lebih paham. Memang ada sebagian itu yang hasil dari tirakat, saudaraku, dulunya, namun tidak ya begitu banyak. Memang ada, karena zaman-zaman dahulu itu saya kan sering puasa juga dan ya menarik benda-benda bertuah seperti itu, saudaraku, dari alam sebelah atau alam gaib. Dan ini buat saudaraku sekalian biar lebih gamblang lagi bahasanya. Memang semenjak saya itu bikin channel YouTube ya, saudaraku, itu memang dulu ada beberapa orang yang WA ke saya menawari benda-benda seperti itu, saudaraku. Namun setelah saya cek, saudaraku ya, kan dikirim videonya, itu ternyata rata-rata bendanya palsu semua, saudaraku. Dan bila ada yang bertanya juga, Gus, apakah Gus pernah memahari benda-benda bertuah dari lapak sebelah atau dari channel YouTube? Tidak pernah, saudaraku. Terus terang saya tidak pernah mahari benda bertuah dari YouTube atau dari orang yang menawari lewat WA. Karena apa ya? Karena itu tadi saya lihat barangnya itu palsu, saudaraku. Dan terus terang itu tadi, saudaraku, sudah saya jelaskan panjang lebar. Karena urusan benda bertuah itu tidak bisa untuk main-main. Kenapa kok saya mengutamakan barang asli ori kuno? Ya karena itu tadi, saudaraku, sekaligus melestarikan budaya. Dan kalau benda-benda bertuah yang asli ori kuno itu sudah terbukti tidak hanya puluhan kali, saudaraku, namun lebih dari ratusan kali. Karena apa? Karena benda-benda kuno, barang peninggalan asli ori, dulunya kan memang dipakai orang-orang dahulu buat melawan penjajah dan buat media sarana keselamatan juga, saudaraku. Itu yang harus dipahami, sekaligus menjawab pertanyaan saudara kita juga ya, saudaraku. Terus kalau barangnya Gus Edi asli ori semua, apakah barang orang lain itu palsu semua?
Itu kan ada yang komen seperti itu di channel YouTube ini juga sih saudaraku, di channel YouTube Mbu Badar Besi. Begini saudaraku, kalau soal benda bertuah itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau barang orang lain itu saya tidak mau membahas sih sebenarnya. Soal keasliannya biar orangnya sendiri yang tahu lah. Karena nanti kalau saya jawab panjang lebar kan ya namanya orang saudaraku ya. Meskipun kita ngomong dengan kejujuran, kita bicara dengan apa adanya, takutnya orang itu juga nanti ya dikira bagaimana lah bahasanya. Karena apa? Karena kebanyakan saudaraku ya, banyak juga saudara-saudara kita itu yang konsultasi tentang benda bertuah lewat WA. Itu setiap dikirimi video kebanyakan itu barangnya banyak yang palsu saudaraku. Ada juga yang asli namun barangnya juga belum aktif. Seperti itu saudaraku. Kebanyakan belum aktif. Kalau yang asli ori barang peninggalan itu ada juga yang konsultasi. Memang barangnya asli saudaraku. Ada namun bahasanya itu bisa dihitung dengan jari. Ya paling 1-2 saudaraku. Ada yang benar-benar barangnya asli. Ada juga saudara kita itu yang konsultasi lewat WA itu ada saudaraku. Namun itu tadi barangnya tidak banyak, cuma 1-2 orang yang punya barangnya benar. Dan kalau barangnya tidak asli itu kok bisa ditestimoni sama penjualnya ya Gus. Dulu itu sebenarnya sudah pernah saya bahas saudaraku kalau soal testimoni. Meskipun barangnya itu tidak ada isinya, barangnya palsu, itu memang kalau orangnya bisa ya bisa ditestimoni saudaraku. Dan kebanyakan yang terjadi di channel YouTube itu ya seperti itu saudaraku. Barangnya sudah tidak benar, barangnya juga tidak, bahasanya itu ada isinya, tidak diasmak juga lah bahasanya. Namun bisa ditestimoni sama penjualnya saudaraku. Itu yang saudaraku harus waspadai. Semoga saudaraku lebih paham ya. Dan ada juga itu dulu saudaraku ya, banyak juga yang jualan di YouTube itu kan memang ada sebagian itu orang dari Pati juga sih sebenarnya, yang jualan memamerkan benda bertuah di YouTube itu. Kebanyakan orang-orang itu pernah datang ke rumah saya saudaraku. Dan dulu juga pernah sempat mau berguru. Namun setelah saya pelajari, saya amati itu sebelum saya mau mengajari ilmunya, orangnya itu ternyata juga tidak pas. Tidak pasnya begini saudaraku ya. Sebelum orangnya itu belajar masalah tentang keilmuan seperti itu, ilmu-ilmu kanuragan lah bahasanya, atau ilmu yang dipakai buat mengisi benda bertuah atau mengaktifkan itu, orangnya itu sudah memarikan benda bertuah dulu saudaraku. Dan dulunya pernah memari barang dari saya dipakai buat pribadi, namun yang dimaharkan itu barangnya beda saudaraku. Makanya bisa ditestimoni. Jadi barang yang asli dari saya itu dipakai buat pribadi, jadi yang dimaharkan itu benda yang lain saudaraku. Itu yang bikin repot juga sih sebenarnya. Jadi orangnya bisa, namun yang dimaharkan barangnya itu kan belum aktif. Ada juga yang barangnya palsu namun masih kosong sama sekali saudaraku. Dan lambat laun itu setelah saya amati saudaraku ya, itu memang barangnya dibawa ke tempat orang yang bisa ngisi saudaraku. Itu ada di channel sebelah itu. Barangnya dibawa ke tempat orang yang bisa ngisi. Setelah itu barangnya dimaharkan. Itu yang terkadang kurang pas. Kurang pasnya begini saudaraku. Soal pengisian barang itu kan tergantung kemampuan orang yang mengisi.
Terkadang isian itu paling sampainya 40 hari saudaraku. Kalau asal-asalan tidak mampu 1 tahun atau 3 tahun, apalagi seumur hidup. Karena untuk mengisi barang yang permanen itu perlu kemampuan khusus saudaraku, punya ilmu-ilmu pamungkas yang susah untuk dipelajari. Susahnya kenapa? Bergurunya itu loh saudaraku, cari ilmunya yang susah. Karena ilmu-ilmu pamungkas itu tidak diajarkan ke sembarang orang. Karena apa? Karena takut disalahgunakan. Kenapa kok saya dulu itu banyakkan orang yang memahari di YouTube, yang pernah datang ke rumah saya itu tidak saya ajarkan, ya itu tadi saudaraku. Belum orangnya itu sudah itu tadi. Harusnya kan kalau kepengen jadi spiritual atau orang yang punya kemampuan khusus, harusnya kan belajar dulu. Setelah belajar bisa memahami benda bertuah, kalau sudah paham, kalau kepengen memaharkan benda bertuah ya silahkan saja, kan seperti itu harusnya. Namun belum itu tadi, makanya dulu saya tidak mau mengajari orang-orang seperti itu, ya karena itu alasannya saudaraku. Semoga saudaraku lebih paham ya. Intinya saudaraku ya, kalau memahari benda bertuah, carilah orang yang ahlinya, carilah orang yang pakarnya, biar tidak keliru saudaraku. Karena orang yang memahami benda bertuah itu pasti paham dengan benda bertuah yang dimaharkan gitu. Dan kalau orangnya memang benda bertuahnya itu berfungsi saudaraku, pasti punya video-video dari pemahar-pemahar saudaraku. Tapi kebanyakan kan cuma video testimoni dari penjualnya itu tadi saudaraku. Kebanyakan seperti itu. Karena itu tadi, karena orangnya yang jualan itu juga tidak punya kemampuan khusus, jadi ya itu tadi saudaraku. Cuma yang jualan itu tadi mungkin pakai jimat yang asli itu tadi, memahari dari orang lain, dipakai buat pribadi biar bisa bikin testimoni. Jadi barang yang dimaharkan itu barangnya beda. Semoga saudaraku paham ya. Dan kalau ditanya tentang benda bertuah orang lain saudaraku, mohon maaf, saya terus terang tidak bisa banyak bahasanya itu membahas lah, karena sebenarnya kurang pas saudaraku. Intinya itu tadi saudaraku ya, buat yang nonton channel YouTube saya, ya itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga lebih paham. Kalau memahari barang itu harus bahasanya lihat-lihat dulu lah, biar paham, jangan asal-asalan. Karena untuk mengetahui benda bertuah yang asli ori itu perlu jam terbang saudaraku, atau pengalaman. Itu yang harus dipahami juga, karena tanpa jam terbang atau pengalaman itu tadi saudaraku tidak mungkin bisa saudaraku. Karena berguru tentang benda-benda bertuah itu lama sekali saudaraku kalau dipahami dengan teliti. Kurang lebihnya seperti itu saja ya saudaraku ya. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Itu tadi saudaraku, benda bertuah dari saya itu terus terang jelas asal usulnya, dan saya pastikan saya juga berani bertanggung jawab. Karena apa ya, saya itu mengutamakan barang asli ori kuno, barang peninggalan dari leluhur kita, sekaligus melestarikan, karena benda bertuah itu bagian dari budaya saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.